Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya Pagi, Pak. sehat. Ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materinya masih ada di layar itu, dakwah Wali Songo. Namun sebelumnya Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena biasanya ya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yel-yel kelas, tapi karena ini hari Jumat waktunya mepet, Pak Guru singkat saja ya, langsung saja Pak Guru akan mengabsen. Saudara Jiroh masuk enggak? Ada Pak, on time. Soleh, Hadir Pak Guru. Uli, Hadir Pak Guru. Purwahyo, Hadir. Taufik. Hadir, cuman sinyalnya ini. Siap. Khairul. Hadir Pak, alhamdulillah. Oke, masih ada yang Pak Narkam. Hadir. Sudah diabsen semua ya? Sudah Pak. Baik, kalau sudah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini. Hadir Pak. Baca, oh ya Mang Atep belum diabsen ini Mang Atep, hadir ya? Hadir. Iya, makanya jangan diinkluk jadi kelihatan Pak Guru. Ya. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak langsung saja kami akan memberikan sedikit pemaparan ya. Namun mohon diperhatikan karena kalian juga harus memahami karena nanti sebentar lagi akan ada kegiatan penilaian akhir semester, maka nanti di penilaian akhir semester pastinya akan keluar. Kemudian yang selanjutnya, agar kalian bisa memahami urutan dengan benar ya, Wali Songo, susunan Wali Songo yang pertama yaitu adalah Sunan Gresik, kemudian yang kedua Sunan Ampel, yang ketiga Sunan Giri, kemudian yang keempat ada Sunan Bonang, kemudian yang kelima ada Sunan Derajat, yang keenam ada Sunan Gunung Jati, yang ketujuh ada Sunan Kudus, yang kedelapan ada Sunan Kalijaga, kemudian yang kesembilan ada Sunan Muria. Ya. Kemudian yang selanjutnya sebelum kalian memahami ada beberapa sunan yang akan kami jelaskan, maka kalian harus bisa sedikit tahu ya pengertian tentang Wali Songo. Pengertian Wali Songo yaitu dapat dipahami dengan secara denotatif maupun konotatif. Denotatif ya Pak Taufik, bukan dono ya. Kalau dono itu yang ada di sinetron. Ini denotatif maupun konotatif ya. Yang artinya yang pertama itu kalau denotatif yaitu adalah pengertiannya adalah nama Wali Songo yang berarti sejumlah guru besar ya. Guru besar, orang yang pinter-pinter agama, guru besar, para tokoh orang-orang yang mengembangkan agama Islam di Pulau Jawa. Itu namanya guru besar. Atau ulama yang diberi tugas dakwah dalam wilayah tertentu. Itu arti dari denotatif. Kemudian yang kedua, arti dari konotatif. Ya, dari konotatif yang berarti mampu mengendalikan babahan hawa sanga. Ya. Artinya 9 lubang pada diri manusia. 9 lubang pada diri manusia itu pada diri manusia yang 9 orang itu yang bagian dari kelompok para Wali Songo. Maka mereka akan memperoleh predikat kewalian yang mulia dan akan selamat di dunia dan akhirat. Maka kelak kita semua sebagai generasi
Jika kita mempunyai hati yang baik, kemudian menjadi anak yang soleh solehah, maka kita insya Allah akan diberikan keselamatan secara dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, nama-nama Wali Songo, ya, itu dalam proses Islamisasi di Pulau Jawa berjalan dengan aman dan damai, tanpa ada gejolak maupun keguncangan psikologis. Psikologis ada yang tahu apa psikologis? Kejiwaan, Pak. Iya, kejiwaan. Artinya di sana tidak ada konflik, tidak ada amarah, tidak ada emosional, ya. Itu bagian dari kegoncangan psikologis maupun yang disebut jiwa para masyarakat, jiwa para orang-orang yang belum masuk Islam. Kemudian dan sosial. Sosial itu adalah maknanya ada yang tatanan dalam kehidupan masyarakat. Itu pun juga tidak ada kegoncangan, ya, dalam rangka penyebarannya. Hal ini itu disebabkan karena para wali sanga itu pendekatannya kultural. Kultural itu yang artinya berhubungan dengan kebudayaannya, kebudayaan lokal. Misalnya kayak Pak Purwanto di Sumatera, biasanya di situ kebudayaan lokalnya itu Janeng. Nah, maka Wali Songo juga menyesuaikan dengan budaya Janeng itu sendiri. Dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, dalam penciaran Islam, Wali Songo tidak hanya akrab dengan masyarakat umum, ya, di sekitar wilayah dakwahnya masing-masing, tetapi juga akrab dengan para penguasa kerajaan, ya, yaitu selain raja ada para tokoh, kemudian tokoh kerajaan dan pemangku kekuasaan dan kerajaan. Nah, itu didekati, dikenali, kemudian diakrabi sehingga mereka selalu kondusif dalam keadaan menjalankan dakwah Islamnya. Hal itu dapat ditelusuri bahwa Sunan Ampel berperan sebagai perancang kerajaan Islam yang pertama, berperan sebagai perancang kerajaan Islam yang pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Dengan penyebaran agama Islam, Wali Songo menggunakan berbagai bentuk kesenian tradisional masyarakat setempat. Jadi bermacam-macam. Contoh, misalnya, sudah keluar belum itu Maulana Malik? Sudah keluar ya? Iya, Pak. Ya. Contoh Maulana Malik Ibrahim, itu nama walinya. Kemudian kalau nama gelarnya itu Sunan Gresik. Itu pemakamannya atau makamnya itu di Gresik, Jawa Timur. Nah, secara silsilah Sunan Gresik itu masih garis keturunan dari Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Kemudian Sunan Gresik datang ke Indonesia pada zaman Majapahit pada tahun 13 atau 1379 Masehi untuk syiar Islam. Sunan Gresik diyakini sebagai pelopor penyebar agama Islam di Jawa, itu Sunan Gresik. Kemudian Sunan Gresik menerapkan metode dakwah yang tepat, yaitu upaya menghilangkan sistem kasta, yang artinya tingkat atau derajat, ya. Sistem kasta, tingkat atau derajat, yang derajatnya tinggi, yang derajatnya rendah, itu tidak dipilah-pilah, disamaratakan menggunakan sistem itu. Jadi tidak ada iri, tidak ada kecemburuan dan seterusnya. Selain itu, Sunan Gresik juga berpartisipasi mengislamkan Rajapahit yang saat itu masih beragama Hindu, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Raden Rahmat atau gelarnya adalah Sunan Ampel. Beliau dimakamkan di Ampel, Jawa Timur.
Kemudian Sunan Ampel mulai berdakwahnya dari sebuah pondok-pondok yang didirikan di Ampel Denta, dekat kota mana? Kota Surabaya. Pinter. Beliau dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sehingga Sunan Ampel memiliki kader yang cakap. Cakap itu apa cakap? Halo? Cakap itu apa cakap? Anak-anak, cakap itu apa cakap? Cakap yaitu adalah pinter, cerdas, ya. Memiliki banyak kader, generasi atau murid yang cakap dalam berdakwah, yaitu antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Patah, Raden Patah yang disebut Raja Demak, kemudian Sunan Kalijaga, kemudian Maulana Ishak, yaitu adalah sebagai Raja Blambangan. Itu peristiwa dari Sunan Ampel. Diingat-ingat. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah Raden Paku. Itu nama walinya. Kalau gelarnya adalah Sunan Giri. Beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Nah, beliau adalah Sunan Giri adalah salah satu wali sanga yang menyiarkan Islam di kawasan Jawa Timur, tepatnya di daerah Gresik. Nama kecil Sunan Giri adalah Jaka Samudra. Wah, namanya aja Jaka Samudra, ya. Bukan Narkam, bukan, tapi Jaka Samudra. Dakwah Islam yang dikembangkan Sunan Giri adalah menggunakan jalur budaya seperti permainan jentungan atau umpet-umpetan. Kalau di tempat saya itu umpet-umpetan, baik malam maupun siang. Kemudian jamuran, kalau di tempat saya namanya berjalan berputar-putar, bergandengan berputar-putar, ya. Kemudian gula ganti atau di sini di tempat saya itu tebak-tebakan. Kemudian cublak-cublak suweng, kemudian asmarandana, kemudian pucung, dan seterusnya. Pucung itu yang ada yang paham lagunya pucung enggak? Tapi kita pinter nyanyi, Pak. Iya, tapi sinal. Iya, itu. Bapak pucung, tutu waktu, tutu gunung. Pinter. Itu melambangkan apa? Gak tahu, Pak. Gajah itu ya, Pak ya. Anak-anak, lagunya yang sampai selesai ya. Bapak pucung, tutu waktu, tutu gunung. Nah, sangkane ing sabrang ngoni-ngone sang bupati. Amin, amin. Yen lumampah si pucung lembean krono. Sama Mustajiro. Itu sebagai makhluk sosial. Itu pesan lagunya. Bapak pucung ialah hubungan antara pekerja dan pengusaha. Seorang pengusaha yang memiliki posisi lebih tinggi dianggap bisa berperilaku adil dan arif bijaksana. Itu ya. Itu dari Raden Paku atau Sunan apa? Sunan Giri. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama walinya yaitu adalah siapa? Maktum Ibrahim. Gelarnya Sunan Bonang. Dimakamkannya di Tuban, Jawa Timur. Nah, Sunan Bonang adalah putra sulung Sunan Ampel.
Sunan Bonang pernah membantu Raden Patah dalam mendirikan Masjid Demak. Metode penyebaran Islam yang dilakukan Sunan Bonang adalah dalam bidang sastra budaya Jawa. Kemudian karena waktunya sudah dikabari ya dari Ibu Uli, maka kita singkat saja. Yang terakhir atau yang kelima yaitu adalah Raden Qasim. Kemudian gelarnya yaitu adalah gelar Sunan Derajat. Nah. Kemudian kata derajat ya. Kata derajat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu derajat yang berarti kualitas tingkatan, kualitas yang bervariasi, tingkatan, bertingkat-tingkat, tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas, dan seterusnya. Itu dari kata derajat, kualitas tingkatan. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel. Sunan Derajat. Sunan Derajat pada masa mudanya mendapatkan tugas dari ayahnya yaitu Sunan Ampel untuk mengajarkan Islam di pesisir Gresik. Selesai? Oke, terima kasih. Dan karena waktunya sudah habis, maka untuk tanya jawab untuk pertemuan berikutnya ya, karena masih ada 4 sunan yang belum saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Minggu depan bisa ketemu lagi ya, kemudian lebih semangat lagi untuk belajarnya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.